Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu. Ada yang mau mungkin doa? Saya Pak. Monggo. Teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai percakapan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sudah ada yang tahu bimbingan kelompok? Sudah ada yang tahu? Jadi saya tegaskan, bimbingan kelompok adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok peserta didik untuk mengatasi permasalahan yang sama secara bersama-sama. Pada kegiatan hari ini nanti saya harap untuk teman-teman selaras dengan asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, untuk saling menjaga cerita satu sama lain, dan yang kedua asas keterbukaan. Saya harap anak-anak dapat bercerita apa saja, dan yang ketiga adalah asas kenormatifan. Saya ingin anak-anak menjaga sikap dan perkataan selama kegiatan hari ini. Dan yang keempat adalah asas kesukaraan. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu datang ke kegiatan kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alfat Raya, bisa dipanggil Pak Raya, selaku mungkin teman-teman juga bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denny Bagus Resyo, bisa dipanggil Bio. Perkenalkan, nama saya Rabi Benani, sering dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tio Baraka, sering dipanggil Hasan. Perkenalkan, nama saya Rizky Mandiri, sering dipanggil Rizky. Perkenalkan, nama saya Budha Wijanto, biasa dipanggil Bunda. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayatullah, biasa dipanggil Ayah. Perkenalkan, nama saya Karina, biasa dipanggil Tuhan. Perkenalkan, nama saya Savana. Nama saya Alisa dulu, biasa dipanggil Alia. Baik, terima kasih anak-anak sudah memperkenalkan diri. Tujuan kegiatan bimbingan kelompok hari ini adalah anak-anak memahami, menyadari dan menerapkan perilaku asertif sendiri. Untuk kegiatan kita hari ini, kita buat kesepakatan terlebih dahulu, yaitu 1 jam pelajaran atau 45 menit. Sepakat? Untuk kegiatan nanti, saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu sendiri perilaku pasif, agresif, dan asertif. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang dialami masing-masing. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, sini saya akan menjelaskan sendiri perilaku pasif itu. Perilaku pasif adalah pola komunikasi ketika individu menghindari pendapat, kebutuhan, atau perasaan. Seringkali biasanya individu tersebut takut menyinggung orang lain atau takut konflik antar individu. Ciri-ciri dari perilaku pasif sendiri adalah menghindari kontak mata, suara pelan atau ragu-ragu, sama memendam perasaan yang tidak nyaman. Untuk contoh perilaku pasif sendiri adalah selalu mengikuti ajakan teman meskipun sedang tidak ingin atau sedang merasa tidak nyaman. Kemudian ada juga diam ketika diperlakukan tidak adil. Selanjutnya adalah perilaku agresif sendiri. Perilaku agresif adalah pola komunikasi yang dilakukan secara memaksa atau biasanya mendominasi atau bisa juga menyerang individu. Contoh dari perilaku agresif sendiri adalah biasanya menggunakan nada yang keras atau mengancam, sering menyalahkan atau juga mengkritik. Contoh dari perilaku agresif sendiri biasanya sering memaksa teman mengikuti keinginannya, sama memotong pembicaraan orang lain. Dan untuk menjadi topik kita, perilaku asertif. Perilaku asertif sendiri adalah kemampuan menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara tegas dan jujur, tetapi tetap memperhatikan perasaan orang lain. Untuk ciri-ciri perilaku asertif sendiri, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, menunjukkan kontak mata yang wajar,
menggunakan nada suara yang stabil dan mampu mengatakan ya atau tidak dengan tepat. Contoh dari perilaku asertif sendiri adalah menolak ajakan teman dengan sopan, sama menyampaikan ketidaknyamanan secara langsung. Mungkin itu sedikit pengertian mengenai perilaku pasif, agresif, dan asertif. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang memiliki perasaan sulit menyampaikan pendapat atau sering perasaan nggak enakan? Mungkin Pernah saat ada kerja kelompok dan teman-teman, saya menyampaikan pendapat menurut saya, tapi di sisi lain saya merasa ragu dan tidak nyaman karena takut kalau teman yang lain itu nggak setuju sama pendapatku sendiri. Terus yang kedua, takut juga misalnya saya bilang kalau pendapat saya gini, terus yang lain pada iya, tapi di belakang saya malah ngomongin saya dan belakang itu kan jadi kayak kenapa sih kok di depanku bilangnya iya, kok malah di belakangku malah dia bilangnya kayak egois, maunya sendiri. mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi dari cerita Mbak Irani. Kira-kira bagaimana perasaan Mbak Irani saat merasakan kejadian itu? Saya memilih diam dan ikut maunya mereka aja karena ya untuk menjaga semangat aja. Oke, itu tadi contoh atau pengalaman dari Mbak Irani mengenai sulit untuk menyampaikan pendapat. Kira-kira gimana solusinya agar mampu untuk menyampaikan pendapat tanpa menyakiti perasaan orang lain? Mungkin ada yang tahu? Mungkin harus percaya diri dan tidak harus mengikuti kata teman, karena mau mengungkapkan pendapat itu juga lebih penting daripada di dalam tangan. Benar banget, Mas Dio. Sebenarnya kalau ingin menyampaikan pendapat, setiap orang itu pasti punya pandangan atau keunikannya masing-masing. Perbedaan pendapat itu biasanya wajar. Dan kalau kita tidak bisa mengungkapkan pendapat, itu justru dapat menghambat kita untuk berdiri. Mungkin yang lain ingin bercerita mengenai ketidaknyamanan, misalnya pengalaman di dalam kelas sulit untuk mengungkapkan pendapat. Sebenarnya dalam kelas ada ide tapi mungkin bingung menyusun kata atau Tapi misalnya kalau kita tetap menyampaikan pendapat kita, terus teman kita tetapnya gitu, maksudnya kayak di belakang kita ngomongin Dan kita kan mengungkapkan pendapat, kamu setuju atau tidak. Jika tidak setuju, ya sudah kita terima di lapang dada atau kita cari jalan keluar atau menggabungkan dua pendapat itu menjadi satu yang lebih bagus. dari yang lain. Kalau zaman sekarang kan zaman digital, apalagi sering mau bertanya, boleh monggo. misalnya kalian punya teman kalian itu ada acara, nah kalian diundang, dia exciting banget, kayak semangat banget dengan kita, tapi ternyata kitanya belum tahu kan pas di hari hanya itu kita bisa atau enggak, tapi kita udah dikasih undangan dulu. Nah terus pas di hari hanya itu kita nggak bisa, sedangkan orang yang undang kita itu dia sukanya kayak menyindir di media sosial, kadang kayak disindir aja gitu. Saat ingin menyampaikan kalau kita nggak bisa datang itu merasa nggak nyaman sama dia karena pas kemarin dia udah semangat banget dengan kita, tapi ternyata di hari-harinya kita nggak bisa. Itu gimana ya? Mungkin dari teman-teman, Kalian mungkin satu-satu ada tanggapan. kayak gitu. Ya, menyampaikan dengan lembut, selembut Tapi kita udah menyampaikan selembutnya tuh, tapi dianya tetap menyindir kita di media sosmed. Berarti yang tidak memiliki pemikiran jangka panjang kan temannya itu kurang dewasa dan ingin dia hanya memikirkan egonya sendiri dan kepuasannya dirinya sendiri.
tanpa merugikan teman-temannya yang tidak bisa. Jadi kan lebih hati-hati aja kalau kamu udah tahu orangnya emang kayak gitu. Lebih baik kita tolak dari awal saja daripada pas akhirnya kita tidak tahu. Kan kita nggak tahu kalau ya Kan untuk antisipasi atau hamil 2 hamil 1. Biasanya kenapa sih kok merasa masih kayak nggak enakan gitu? itu tadi di sini. Itu Karena disindir. sifat dari manusia. Sifat dari manusia. Ada hati nurani juga. Oh. Jadi ya membutuhkan sih tidak ingin mengungkapkan itu karena hati nurani kita. Ya, ada membuat anggapan? Mungkin kalau aku disindir itu lebih ke trauma ya mas. Trauma. Berarti pernah ngalamin kayak gitu mas. Terus takut ke depannya sama ya disindir tadi. Ya udah kayak mereka. Diam gitu mas. Jadi dia udah daripada berpendapat tadi ya, menyampaikan pendapatnya. Nah mungkin saya sedikit mengenalkan ada teknik e-message atau teknik komunikasi yang menekankan pada perasaan dan kebutuhan diri sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Misal contohnya anak-anak bisa menggunakan saya merasa saya tidak bisa hadir pada kegiatan tersebut, lalu sampaikan alasannya dengan sopan. Misal saya sedang tidak enak badan, tapi dengan digarisbawahi alasannya itu jujur, tidak dibuat-buat dengan. Contoh lain misal saya merasa tidak nyaman ketika kamu mengambil barang saya tanpa izin, dan saya berharap kamu bisa memberitahu atau izin dulu lah sebelumnya gitu. Atau seperti tadi merespon atau menolak dulu di awal. Contohnya misal mengucapkan terima kasih dulu, terima kasih sudah mengajak sebelumnya, terima kasih sudah mengundang sebelumnya, tetapi saya tidak bisa ikut karena harus menyelesaikan tugas-tugas saya terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya mungkin perlu waktu dan perlu belajar, tidak bisa langsung ya untuk menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah fokus pada isi, tidak menyerang individu, berbicara dengan jelas, serta yang paling penting adalah menghargai dan memahami satu sama lain. Nah, untuk waktu juga sudah mau masuk, mungkin kita bisa akhiri. Mungkin dari teman-teman ingin menyampaikan pesan dan pesannya kegiatan hari ini satu-satu mungkin dari yang siapa? Mbak Ayah. Terima kasih, kayak jadi apa ya, bisa bikin pelajaran buat kedepannya, buat kayak orang-orang kalau sudah kitanya nggak bisa atau gimana gitu. Dari teman-teman semua bisa jadi pelajaran kita buat kedepannya. Soalnya semua orang itu pasti berbeda-beda sifatnya, jadi kita belum tahu mereka itu gimana gitu. Jadi lebih baik kita tuh mending diam aja dulu sebelum kita terlalu aktif kepada mereka. Pesannya lebih baik kita menyampaikan pendapat kita daripada harus kita pendam sendiri. Kalau dari saya, materi hari ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Lebih baik kita mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan daripada menyesal di akhir, karena kita belum tahu sifat orang tersebut. Jadi untuk kedepannya kalau kita mau interaksi sama orang tersebut, kita udah bisa prepare buat apa yang harus kita sampaikan ke orang tersebut, dan kita udah tahu sifat
mencari teman itu harus tahu sifatnya dulu biar bisa pendapatnya lebih jelas gitu. Kalau kesan saya hari ini memang ya bisa jadi lebih pelan karena bisa mengeluarkan sesuatu yang benar. Terus sama pesan saya kalau mau mengungkapkan pendapat itu yang pede ya, jangan ragu-ragu lah, gitu aja. Dari saya ya baik kita menyampaikan pendapat daripada dipendam, masalah diomongin di belakang itu nggak masalah. Buat kata teman-teman, kalau ingin menyampaikan masalah itu jangan takut. Kalau takut disindir, takut apa gitu, intinya ya dibicarakan aja. Takut itu, takut dirasanya itu langsung datang. Kalau dari saya sih mungkin kita bisa mengenal sifat dan perilaku teman, jadi bisa motivasi jika ada teman yang melakukan hal yang seperti itu, dan Benar banget. Sedikit saya tegaskan ya, mungkin butuh latihan, butuh waktu bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, dan perlu dilatih juga. Sama yang perlu kita pahami, setiap orang pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Perlu kita untuk belajar memahami satu sama lain. Mungkin itu untuk menutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ya, monggo. Untuk mengakhiri pembicaraan dan diskusi hari ini, mari kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktu. Semoga kegiatan hari ini menambah pemahaman serta mampulah menerapkan perilaku asertif di kehidupan sehari-hari. Sekian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.